Saya pernah ngerasain gaji 2 juta sebulan dan bahkan pernah mencapai 80 juta dalam sebulan. Dan saat ini income tersebut pun kembali lagi nih ke awal ke 2 juta per bulannya. Yang dengan naik turun income yang saya miliki tersebut, saya mendapatkan 4 pelajaran penting tentang keuangan yang akan saya bahas di satu video ini. Nah, halo girl people, Gary di sini. Di video kali ini kita akan membahas 4 pelajaran tentang uang yang saya rasakan langsung setelah merasakan bagaimana gaji 2 juta di bawah UMR sampai berkali-kali lipat dari UMR mencapai 80 juta sebulannya. Dimana bahkan sebelumnya saya pun pernah mengupload video dengan judul nih 1 miliar pertama dari YouTube, dimana video tersebut adalah lika-liku cerita konten kreator saya nih dari YouTube yang mungkin bisa kalian tonton bagaimana dari A sampai Z saya mulainya, nanti di video ini bisa kalian lihat. Tetapi untuk video kali ini kita akan fokus membahas 4 pelajaran penting tentang keuangan spesifik yang mungkin bisa menjadi insight buat kalian juga para investor growth people. Yuk kita diskusi. Dimana pelajaran pertama, dan ini yang sebenarnya paling halus tetapi paling berbahaya, yaitu lifestyle inflation. Apakah maksudnya? Dimana lifestyle inflation itu adalah fenomena pengeluaran kita yang nantinya akan ikutan naik mengikuti income kita juga yang naik. Saya yakin pasti mayoritas akan merasakan hal tersebut. Ketika gaji 3 juta mungkin pengeluaran kita ya bisa sosok lah di 1,5 sampai 2 juta, tapi nanti ketika gaji kita sudah naik 10 juta pasti akan ada banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang nanti mungkin tidak akan terhitung. Kok bisa pengeluaran kita naik sejauh itu yang nanti mungkin setelah dihitung-hitung rasanya tidak masuk akal. Karena biasanya gaya hidup pun sangat-sangat berpengaruh sekali. Ketika gaji masih sekitaran UMR atau bahkan di bawah UMR, kita pasti akan hidup jauh lebih sederhana, mungkin akan makan warteg, transport pun hemat-hematan, dan bahkan hangout sama teman yang mungkin dikurang-kurangi atau di tempat murah. Yang lagi-lagi nggak ada yang aneh, karena itu adalah hal wajar ketika kita masih berada di fase tersebut. Lalu ketika income kita nanti sudah naik dari UMR ke 8 juta, lalu naik juga tembus ke 2 digit sampai 10 juta, 15 juta sebulan, dan tanpa sadar nantinya pola konsumsi juga akhirnya akan ikutan naik. Mulai berani nih beli barang yang dulu mungkin cuma kita masukin ke keranjang atau wishlist doang di e-commerce, kita langsung kita check outin, yang mungkin padahal sebenarnya itu hanyalah hal impulsif yang tidak benar-benar kita inginkan juga. Dan dari situ pun kita ketika makan nggak ngeliat-liat lagi harga, asal pengen langsung beli. Dan nantinya untuk zaman sekarang biasa orang bilangnya ya kan kita harus healing atau self reward yang nanti pun bisa berlebihan dan uang kita akan ikutan habis. Yang sebenarnya yang paling parah adalah di poin yang ini, ketika kita merasa punya duit kita tinggal mikir ya udah tinggal nyicil aja nih, yang akhirnya nyicil motor, mobil, bahkan KPR rumah, yang mungkin padahal kita masih belum memiliki fondasi yang cukup untuk bisa mencapai atau mungkin next level ke arah tersebut. Apalagi kalau hal tersebut masih sangat baru-baru sekali. Ya mungkin di awal akan kelihatan sangat wajar untuk mendapatkan sebuah hal tersebut, karena bukankah itu adalah reward dari kerja keras kita sendiri, seperti yang tadi saya bilang, self reward, healing. Bukankah itu yang biasa digaungkan anak sekarang? Tapi ada satu hal yang memang sering luput, income naik sebenarnya bukan berarti pengeluaran kita pun harus ikutan naik. Ya lagi-lagi kalau nggak dikontrol ini bisa berbahaya, karena nantinya lifestyle kita malah naik lebih cepat nih dibanding income kita, ketika ya lagi-lagi kalau kita hanya mengikuti gengsi saja. Dimana kita beli mobil bukan karena butuh, tetapi karena teman-teman kita yang lain udah pada punya, cepet-cepetan beli rumah karena terlihat orang-orang, teman-teman, saudara yang lain udah pada punya, pada lagi-lagi dari sisi kemampuan keuangan kita masih belum mampu. Ujung-ujungnya kenyamanan yang seharusnya didapatkan ketika income kita naik pada akhirnya malah bikin kita stres finansial dan jadi banyak pemikiran stres ke hal-hal di luar tersebut yang akan berpengaruh ke kesehatan juga. Terutama beban mental karena kita harus menjaga lifestyle, dan juga beban finansial karena ya lagi-lagi cicilan tiap bulan terus menumpuk. Dan ini juga satu hal yang sebenarnya bikin saya cukup kaget, karena ternyata ada loh orang-orang seperti ini. Dimana banyak juga orang dengan gaji 10 juta sampai 20 juta sebulan justru lebih kacau finansialnya dibanding orang yang masih UMR tetapi mereka bisa hidup secara disiplin. Karena balik lagi, yang UMR biasanya cash flow-nya sederhana, yang gaji besar justru cash flow-nya kompleks dengan banyak cicilan. Bayangkan nih ada orang yang punya BMW tetapi dia bingung bayar pajaknya gimana, karena balik lagi income-nya sudah habis untuk lifestyle lain-lainnya, yang biasanya kalau ujung-ujungnya seperti ini nanti akan masuk ke pinjaman nih, entah bakal pinjam ke teman atau bahkan pinjam ke hal yang lain, yang ketika pinjam ada bunga yang harus dibayar lebih mahal dari mungkin return yang bisa kita dapatkan. Itu adalah pelajaran pertama, dan sebenarnya menurut saya ini adalah hal yang paling penting karena biasanya orang banyak gagal di bagian sini. Yang tentu saja saya pun pasti awalnya merasakan lifestyle inflation seperti itu. Di mana satu bagian penting dari pelajaran nomor 1 adalah harus memisahkan apa yang butuh dan
apa yang ingin. Ketika kita akan membeli sesuatu, coba pikir dulu nih, saya butuh nggak ya untuk hal ini? Kalau sampai berkali-kali kita ulang dan ternyata, oh kayaknya saya butuh, maka silakan membeli itu. Tapi kalau ini kayaknya hanya ingin doang, ya udah berarti bisa ditunda dahulu sampai finansialnya lebih baik. Dan kita masuk ke pelajaran yang kedua. Income naik itu seharusnya menjadi tambahan kapasitas keuangan dan bukan tambahan konsumsi. Apa bedanya kapasitas dan konsumsi? Dimana kapasitas itu adalah artinya kita memiliki pilihan lebih banyak dan bukan barang lebih banyak. Saya kasih contoh konkret lah biar dapat terbayang juga. Dulu ketika income kita masih kecil, untuk hemat saya nyari makanan ke pasar, mikirin harga termurah, kadang selisih berapa ribu saja, masih dihitung serius antara pasar A dan pasar B. Yang nggak salah sih, karena disiplin itu adalah hal yang bagus juga. Yang bahkan sampai sekarang saya masih ya sedikit-sedikit hitungan masalah tersebut ya, terutama sebenarnya istri saya yang seperti itu. Tetapi dengan income yang lebih tinggi, saya bisa memiliki opsi lebih banyak lagi. Contoh nih, kalau lagi sibuk, saya bisa belanja online, dikirim langsung ke rumah tanpa perlu harusnya nyari ke pasar, capek-capek keluar dan lain-lain. Dimana selisih harga mungkin jelas akan berbeda alias lebih mahal karena pastinya ada biaya kirim dan lain-lain. Tetapi kasarnya, waktu yang biasa dipakai untuk milih ke pasar, pergi ke pasar, bensin, lain-lain, akhirnya akan saya kurangkan dan biarkan yang ditukar kasarnya waktu tersebut dengan uang lebih yang kita berikan kepada jasa yang ada tersebut. Karena kasarnya kalau kita mau opportunity yang dilihat adalah ketika kita menukar waktu, kita bisa menggunakannya untuk kerja, belajar, atau ya sekedar quality time bersama keluarga saja. Dan inilah yang biasanya saya sebut sebagai membeli waktu. Dulu ketika awal-awal sudah pasti kita akan menukar waktu untuk menjadi uang. Ya ketika jadi karyawan, proyekan itu pasti dibayar dengan menukarkan waktu dan skill kita. Dan sekarang ketika kita sudah punya uang yang lebih, bisa saya balik, yaitu tukar uang untuk menjadi waktu. Ya mungkin analogi yang paling gampang untuk dicontohkan adalah seperti misalkan kita ingin pergi nih dari Jakarta untuk pergi ke Bali. Dimana misalkan ya uang kita pas-pasan, mungkin kita bisa menggunakan jalur darat yang biasa pasti waktunya akan lebih lama dan lain-lain. Tetapi kalau ya saya ingin cepat lah, kita bisa menggunakan pesawat dengan waktu yang jauh lebih cepat, tetapi jelas biayanya pasti akan jauh lebih mahal. Dan bahkan itu hanyalah membeli waktu doang, kita pun di atasnya lagi nantinya ada membeli kenyamanan. Ya misalkan kita menggunakan pesawat, ada ekonomi, bisnis, dan juga first class, dimana semuanya harganya sangat beda sekali. Dan untuk case pesawat ini, bukankah waktunya sama kan? Dimana mereka semua pasti akan nyampe dengan waktu bersama, tetapi bedanya ada pada kenyamanannya. Dan itu pun adalah kasarnya kapasitas yang bisa kita beli kalau memiliki uang berlebih juga. Karena sebenarnya kapasitas ini bukan cuma soal beli waktu, bisa juga soal belajar. Misalkan kita punya budget lebih, bisa buat ikutan kursus dan mendapatkan skill baru, bisa beli buku tanpa mikir juga, bisa bayar mentor atau course online. Intinya kita bisa investasi leher ke atas lebih banyak. Dan lagi-lagi bukankah investasi terbaik sudah pasti ke diri kita sendiri? Karena ketika kita meningkatkan kapasitas diri, sudah pasti nanti kapasitas-kapasitas yang lainnya akan mengikuti hal tersebut juga. Atau bahkan kualitas hidup yang lebih baik pun bisa masuk ke kapasitas di pelajaran kedua ini. Ya ketika UMR mungkin pas-pasan ya kalau kita harus beli vitamin, suplemen tambahan agar bisa lebih sehat. Tetapi dengan tambahan uang tentu saja kita bisa beli vitamin-vitamin baik agar hidup jauh lebih sehat juga. Yang baik lagi, itu baru dalam konteks suplemen dan belum konteks-konteks yang lainnya. Yang sebenarnya kapasitas ini pun bisa dipakai untuk masuk ke income stream yang baru yang nanti akan saya bahas di pelajaran yang ketiga. Intinya simpel nih untuk pelajaran kedua ini. Tiap kali income kalian naik, jangan langsung pikirin saya bisa beli apa ya, tetapi pikirin dulu saya bisa menukar kapasitas apa lagi. Pertanyaan berbeda, jelas jawabannya berbeda, tetapi nantinya hasil hidup pun akan ikutan berbeda. Orang yang naik income-nya dan langsung fokus ke konsumsi, dalam jangka panjang keuangannya akan stagnan dan bahkan bisa memburuk. Sedangkan orang yang naik income tetapi kapasitasnya pun ikut naik, lama-kelamaan finansialnya akan bertumbuh secara eksponensial. Dan contohnya adalah di pelajaran yang ketiga ini. Di mana pelajaran ketiga ini yang sebenarnya ya bisa dikatakan salah satu yang mengubah hidup saya, terutama ketika income lainnya saya drop, saya pun memiliki income stream yang baru. Di mana sebelumnya di awal saya sudah berkata ya, kalau salah satu income utama saya yang awal dari 2 juta dan naik sampai 80 juta, tetapi sekarang langsung turun lagi ke bawah UMR ke angka 2 jutaan lagi. Yang mungkin banyak yang bertanya, kalau penghasilannya awalnya tinggi dan tiba-tiba jeblok, gimana kasarnya saya masih bisa hidup sampai saat ini? Apalagi tidak hanya hidup doang,
doang, tetapi ya kasarnya bisa hidup dengan lebih layak lah. Tentu saja alasannya karena saya memiliki beberapa income stream yang saya miliki, yang tidak hanya dari satu yang awal barusan yang mungkin saya langsung sebut aja, itu adalah pendapatan AdSense dari YouTube juga. Tentu saja hal ini nggak terjadi dalam satu malam doang, melainkan semuanya saya bangun pelan-pelan ketika income saya masih cukup besar, ya tadi bisa mencapai 80 juta tersebut. Saya yang sadar kalau saat itu YouTube atau content creator sama seperti bisnis, di mana ada pasang dan sudah pasti akan ada surutnya, dan mungkin nantinya ketika algoritma berubah, audiens bergeser, market bisa saturated, sudah pastinya hal-hal tersebut adalah di luar kontrol kita, yang sudah pasti kita harus menyiapkan jauh sebelum hal tersebut akan terjadi. Dan karena saya dari dulu orangnya emang suka coba-coba banget lah, dimana trial and error adalah jalan ninjaku, saya mulai eksplorasi nih income stream lain sambil tetap fokus di income utama yang pada saat itu adalah YouTube, tetapi lagi-lagi bukan channel ini, tetapi channel yang itu yang udah ada silver buttonnya, dimana kurang lebih ada 6 nih income stream yang bisa masuk per bulan ke rekening saya, dimana ada YouTube AdSense, ada produk digital seperti ebook Profites yang ada di link deskripsi video juga, lalu juga ada affiliate, ada investasi yang ngasih dividen, dan beberapa lainnya pun ada yang memang sudah sangat lama juga. Ya memang sih untuk per bulannya tidak sampai sebesar peak dari active income awal saya di YouTube mencapai 80 juta, karena sekarang bahkan gak nyampe segitu, sangat jauh untuk income-income yang lain, masih disosok dan belum sampai ke angka 80 juta sebulan, yang menurut saya itu pun sangat-sangat besar sekali. Tapi totalnya jauh lebih cukup untuk bisa sustain, dan bahkan tabungan plus investasi pun masih tetap jalan. Yang baik lagi itulah kekuatan diversifikasi income stream dan bukan diversifikasi dari aset saja. Ya mungkin kalau kalian menonton 3 jenis pendapatan juga, nanti bisa klik video yang ada di sini. Dan pelajaran dari sini pun cukup simpel sekali. Jangan all in di satu sumber income saja. Apalagi sumber yang kalian tidak memiliki kontrol penuh terhadapnya. Contoh karyawan. Kata siapa? Kalian pasti aman dan punya kontrol penuh dengan hidup yang kalian miliki, dimana bukankah kalian tetap harus mengikuti aturan dari perusahaan juga kan? Ya seringkali nantinya ketika beda manajemen bisa juga nih beda perlakuan di bawahnya, yang mungkin bisa bikin kalian gak nyaman atau bahkan bisa di lay off atau dipecat sewaktu-waktu yang mungkin kita tidak tahu bisa seperti itu. Ya untuk hal ini pun bukankah cukup jelas sekali terjadi baru saja kemarin-kemarin ketika pandemi COVID, bukankah kita melihat banyak orang di lay off, yang bayangkan dimana orang-orang yang hidup karyawan dengan sangat tenang, sangat santai, ternyata gaji atau uangnya langsung menghilang begitu saja. Yang sudah pasti kalau tidak memiliki literasi keuangan yang baik pasti akan sangat stres sekali. Dan tidak hanya karyawan, bahkan konten kreator pun sama, mereka harus mengikuti aturan platform. Ketika algoritma diubah sedikit saja, income nantinya bisa drop seperti yang saya alami di channel YouTube saya. Atau mungkin kalau ya udah kita bisnis online aja di e-commerce yang bukan sedang cukup ramai juga, banyak orang akhirnya kabur dari e-commerce karena komisinya yang terus meningkat dengan sangat tinggi, yang lagi-lagi kita hanya bisa adaptasi dan harus menyiapkan semua hal yang ada. Maka biasanya hal yang saya ulangi berkali-kali dan menjadi core dari bahasan channel ini adalah hal yang bisa kita kontrol secara mandiri sebenarnya hanyalah investasi dan bisnis saja. Disitulah kalian bisa mengatur dan membuat aturan-aturan sesuka yang kalian inginkan semuanya. Dan buat yang baru mau mulai nih untuk menambah income stream, saran saya jangan paksakan langsung sejak awal. Perlahan mulai dulu nih dari satu yang paling baik dan familiar dengan kalian tingkatkan, double down dulu di sana, karena berarti kalian sudah punya leverage skill di bagian atau income tersebut. Nah kalau dirasa kasarnya sudah cukup atau oke, baru nanti kita berpindah dan menambah layer lainnya. Lagi-lagi bukan meninggalkan yang lama, tetapi menambah dahulu. Tetapi ketika mungkin yang layer kedua, loh ternyata ini lebih profit, lebih menguntungkan, mungkin double down dari waktu dan tenaga kita akan kita pindahkan ke layer kedua, dan mungkin untuk nomor satu ya dikurang-kurangi sajalah untuk porsinya. Dan terakhir kalau bisa prioritaskan juga income stream yang sifatnya ya semi pasif lah atau pure pasif, seperti 2 tipe income yang saya jelaskan di video tadi, bisa kalian tonton juga. Dan pelajaran keempat yang ini sangat mutlak sekali karena itu yang menjadi core dari channel ini, yaitu investasi. Untuk hal ini mutlak sih wajib banget, sangat-sangat berdampak. Yang saya tegaskan, tanpa investasi kalian akan selalu menukar waktu dan tenaga demi uang, kasarnya sampai kita mati. Saya pribadi mulai investasi tahun 2016, tetapi seriusnya ya kurang lebih baru tahun 2019-an lah. Yang berarti kalau dihitung sekarang sudah masuk 10 tahun saya merasakan investasi. Ya walau memang belum puluhan tahun sih, tetapi dampak compoundingnya pun sudah sangat-sangat saya rasakan sekali dari
hasil investasi ini. Dimana cara saya investasi pun sangat sederhana sekali, dimana alokasi di awal begitu income masuk dan bukan sisa-sisanya. Saya hanya menyisakan sedikit saja di ATM untuk ya biaya hidup lah biar nggak boros, dimana sisanya langsung diinvestasi sejak awal. Intinya adalah balik lagi sisihkan dan bukan sisakan. Di awal dari income langsung kita sisihkan nih untuk investasi berapa dan untuk lain-lainnya berapa, yang kasarnya nantinya kita hanya hidup dari sisa uang yang ada di ATM saja. Baik lagi percayalah, karena manusia itu adalah makhluk adaptif, karena pasti kita akan bisa mengikuti ujung-ujung kasarnya akan bagaimana. Dimana di sini saya berikan contoh langsung yang saya rasakan sendiri, dimana saya pernah nyobain nyisain nih 2 juta di ATM dan setelah gajian lagi ternyata 2 jutanya nanti habis juga. Dan di waktu yang lain saya pernah nyisain sisain deh 10 juta di ATM, ternyata dalam sebulan 10 jutanya habis juga sampai gajian di bulan selanjutnya. Yang bukankah sangat aneh kalau saya bisa hidup dengan 2 juta, kenapa 10 juta pun bisa habis juga? Ya baik lagi, inilah nafsu dari manusia yang lagi-lagi saya bilang cukup adaptif. Ketika kita memiliki kasarnya space yang sangat banyak dengan uang yang ada, nantinya kita mungkin akan masih punya uang, pada akhirnya balik-balik lagi kita spending yang nyambung dengan pelajaran pertama, yaitu lifestyle inflation tersebut. Makanya tetap di bagian awal sudah pasti kalian harus sisihkan dahulu, baru gunakan sisanya. Maka sekarang minimal saya 30% sudah langsung saya invest dari income yang ada, dan bahkan di peaknya saya pernah 80% lebih semua income saya masukkan ke rekening investasi. Dimana sisanya buat jajan dan ya belanja kebutuhan yang ada. Ini lagi-lagi ketika income saya lagi peak-peaknya ya. Dimana kebutuhan saya ya segitu-gitu aja, dan saya juga bukan orang yang suka beli branded segala macam. Istri juga untungnya nggak kayak gitu. Jadi ya dimana untuk pembelian kasar untuk gengsi sepertinya tidak ada. Makanya bisa cukup banyak untuk menambahkan uang di bagian investasi. Terkait instrumennya sendiri yaitu beragam lah. Bisa kalian sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Ada saham, reksadana, kripto, yang baik lagi emas maupun bisa ada fase-fasenya yang bisa kalian sesuaikan saja. Intinya harus konsisten setor bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan inilah yang kasar ya paling aneh dan paling ajaib juga. Saat income utama saya turun drastis, dimana tadi saya bilang ya dari 2 juta ke 80 juta dan bahkan turun perlahan sampai sekarang di 2 jutaan lagi. Dan tentu saja ketika income stream saya yang lain masih belum baik, terkadang untuk bulanan saya mulai harus menarik nih dari tabungan investasi yang tentu saja untuk mengcover biaya hidup, yang memang sih dari sisi keuangan hal itu sangat-sangat tidak baik sekali. Tetapi ketika saya merasakan karena dampak yang sudah lama, kok saya ngambil uang per bulan tetapi uangnya kok nggak habis-habis, malah ya udah tetap di situ-situ saja. Yang ternyata memang karena compounding dari tabungan investasi saya yang memang sudah lama, karena lagi-lagi sudah 10 tahun, dapat dikatakan uang-uang tersebut sudah terus menaik saja dan bahkan bisa menutupi kebutuhan yang ada. Yang ini pun yang pernah saya katakan kalau saya adalah seorang full-time investor, karena balik lagi kebutuhan sudah bisa ditutupi oleh return dari investasi saya. Karena balik lagi ya, investasi itu kerja sendiri, dia nggak butuh saya hadir atau enggak, dia akan tetap tumbuh sambil paralel saya masih dapat aktif income dari yang lain. Pelajaran ketiga, saya memiliki beberapa aktif income, tetapi pelajaran keempat, investasi ini terus berputar ketika aktif income saya yang lain pun tetap ikutan ada juga. Kenapa saya bilang itulah pentingnya investasi dan sangat-sangat berdampak. Tapi baik lagi ya, disclaimer penting, investasi yang saya maksud itu bukanlah asal-asalan investasi, bukan cuma ikut-ikutan masuk saham gorengan karena rame di sosmed, bukan juga asal ikut robot-robotan nih yang biasanya too good to be true juga, karena harus tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu pemahaman yang ada. Dimana baik lagi, karena saya pribadi fokus ke saham fundamental dan saya pun menggunakan metode FCDST yang lagi-lagi sudah konsisten beat the market 7 tahun berturut-turut. Mungkin buat kalian yang ingin mempelajari metodenya, frameworknya, bisa klik ebook Profit Wise yang ada di deskripsi video. Dan satu hal lagi nih yang cukup sering luput, investasi itu bukanlah tentang nominal awal, tetapi tentang disiplin dan waktu. Modal kecil rutin selama 10 tahun hasilnya bisa jauh lebih besar dibandingkan modal besar tetapi sekali doang lalu nganggur dan bahkan dia tidak paham. Karena toh lagi-lagi compounding benar-benar bekerja dan jadi leverage-nya adalah waktu tersebut. Buat yang masih mikir nih, modal saya masih kecil kayaknya nggak akan ngaruh. Dimana saya sebenarnya cukup kebalik dari mindset yang ada barusan. Mulai aja dulu walaupun 100.000 sebulan, karena toh dulu juga ketika saya masih kuliah mulai dengan modal hanya 300.000 atau bahkan 500.000 saja. Yang masih dikit, apalagi ketika sudah kerja yang mungkin sudah punya gaji bisa lebih banyak lagi untuk modal awalnya. Yang penting adalah konsisten dan disiplin, karena selama income kalian masih jalan, saat itulah investasi paling bagus untuk
terus ditumbuhkan dan dibangun. Karena ingat, seperti kata pepatah dari Warren Buffett, di mana investasi itu adalah seperti pohon, di mana kita membangunnya secara pelan-pelan dan mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian, pohon tersebutlah yang akan melindungi kita dengan bayangannya dari cahaya panas matahari yang ada. Apalagi kalau ternyata pohon tersebut bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati, yang kasar ya, buah tersebut adalah dividen yang kita dapatkan juga. Jadi lagi-lagi dari pengalaman 2 juta sampai 80 juta dan balik lagi ke 2 juta, kunci paling penting bukan seberapa besar nominalnya, tetapi seberapa kuat fondasi keuangan kita yang biasa saya sebut sebagai literasi keuangan masing-masing. Karena toh literasi keuangan jauh lebih penting dibandingkan nominal itu sendiri. Seperti yang barusan saya katakan, banyak yang punya gaji 20 juta, 50 juta sebulan, tetapi hidupnya kasarnya susah-susah saja, atau mungkin cash flow-nya sangat buruk. Tentu saja alasannya karena lagi-lagi literasi keuangannya yang sangat buruk juga. Karena tahu baik lagi, kalau literasi keuangan kita nol, gimana coba mau ningkatin nominal? Karena pasti nantinya akan habis-habis saja. Ya gaji tinggi tentu saja enak, tetapi kalian sudah siap belum kalau suatu hari nanti akan balik lagi ke titik awal? Apakah masih bisa hidup layak? Atau mungkin nanti akan panik karena nggak punya fondasi yang kuat ketika membangun semua kekayaan dan lifestyle yang ada tersebut. Dan saya akan menutup satu video ini dengan satu reminder yang saya suka, yang memang saya pegang juga, di mana ada ayat yang mungkin akan sering kalian dengar, yaitu bersama kesulitan ada kemudahan. Dan dia bahkan diulang sampai 2 kali di surat Al-Insyirah. Tetapi menariknya, kebanyakan orang berhenti di bagian situ saja. Dimana berhenti kalau setelah ada kesulitan, pasti nantinya kita akan mendapatkan kemudahan. Padahal kalau kita pelajari dan perhatikan secara menyeluruh di ayat selanjutnya adalah, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, teruslah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yang baik lagi, Tuhan pun bahkan menyuruh kita untuk terus bergerak, untuk terus bekerja keras, dan bukan hanya diam saja pasrah tanpa melakukan apa-apa. Dan itulah lagi-lagi yang harus selalu kita lakukan dan menjadikan pelajaran-pelajaran penting ayat-ayat kehidupan untuk diri kita masing-masing. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay Ikro.